Oke, kita mulai lagi. Tadi terputus. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini tadi ya. Saya kira ini untuk lapisan 1, kemudian untuk lapisan 2, ya. Kita hitung tegangan vertikalnya, lalu kita kemudian menghitung jadi kalau misalnya kita lihat lagi lapisan 2, ya, jadi ini adalah lapisan 2, karena ini adalah 4 meter, berarti jaraknya ke sini adalah 2 meter, ya. Nah, jadi untuk menghitung tegangan vertikalnya, kita lihat tadi di sini, yaitu sigma nolnya ini adalah 16,2 dikali 2, ya. Kemudian ini 16 meter, ya. Jadi ini adalah 18 kurang 9,81 dikali 16, kemudian ini tambah ya, maka tambah yang ini, gamma satnya adalah 18,9 kurang 9,81 dikali 2, ya, inilah dia. Nah, nanti kalau untuk yang lapisan ketiga, yang ini juga seperti itu, ya. Jadi lihat bahwa tegangan vertikal ini adalah sama artinya dengan berat tanah di atasnya. Jadi makanya tadi 2 kali berat tanah ini, kemudian ini dari sini ke sini kan 16 kali ini dikurang 9,81, ya. Lalu kemudian yang ini. Oke, kemudian ya dari situ kita dapat dia jadi ini, ya. Ini tadi. Ya. Lalu kemudian kita hitung ininya, ya. Lalu kemudian kita cari delta sigmanya. Nah, begitu juga dengan ini, ya. Lihat, ya. Ini, ya. Jadi sebetulnya itu delta ininya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya. Jadi ini yang tadi, ya, masuk ke sini, itu ditambah separuhnya lagi, baru ditambah separuh ini, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya, ya, ini kenapa di sini 12, ya, maka coba kita lihat gambarnya, ya, berarti sampai ke sini, ya, sampai di sini itu dari mana? Dari sini. Ini ke sini 7, ya. 7 ditambah 4, 11 tambah separuhnya ini 12, ya. Jadi semuanya ke tengah-tengah lapisan. Jadi kita menghitung tegangan efektifnya itu di tengah-tengah lapisannya, ya. Nah, kemudian, ya, ini tadi, ya, yang juga cukup penting itu adalah, ya, ini kalau clay-nya itu normally consolidated. Nah, bagaimana kalau misalnya bukan? Seandainya ini tidak diketahui, maka biasanya kita dari uji konsolidasi, ya,
Jadi misalnya untuk lapisan ini ya data konsolidasinya dari ini. Nah, ada satu lagi yang bisa kita dapat di sini, yaitu apa? Sigma C, yaitu pre-consolidation pressure. Jadi pada waktu uji konsolidasi kita bisa juga mendapatkan pre-consolidation pressure-nya. Berapa pre-consolidation pressure-nya? Jadi kalau misalnya pre-consolidation pressure-nya misalnya adalah, katakanlah misalnya 200 kilopascal, ya. Nah, maka apakah dia normally consolidated atau over consolidated, itu bisa kita lihat di lapisan ini, ya, di lapisan sigma ini tadi itu berapa, ya. Yaitu sigma nol tadi sini berapa, ya. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat, oke, tadi nggak tahu sampai di mana tadi terputus ya. Mungkin saya coba share lagi. Ya, jadi saya kembalikan ke sini lagi. Ya. Jadi yang penting juga, ya, penting juga kita ini tadi, ya, bagaimana kalau lempungnya itu bukan normally consolidated. Nah, oleh karena itu, ya, biasanya dari suatu uji konsolidasi, ambillah contoh misalnya lapisan lempung ini, ya, di samping ini kita biasanya dapat juga yang disebut dengan pre-consolidation pressure atau sigma C. Sigma C ini adalah namanya pre-consolidation pressure. Nah, ini sigma C ini katakan misalnya kalau ini misalnya 200 kilopascal misalnya. Nah, kalau misalnya diketahui ini misalnya 200 kilopascal, maka kita cari sigma nolnya berapa. Nah, tadi kan di sini sudah ada sigma nolnya ini. Sigma nolnya adalah 134,8, ya. Jadi sigma nolnya adalah 134,8. kilopascal. Nah, jadi kalau sigma nol, ya, itu lebih kecil dari sigma C, maka ini disebut dengan over consolidated. Ya. Jadi ini dari keduanya ini kita bisa tahu, oh ini over consolidated. Ya. Nah, kalau over consolidated, tadi kan kita hitung delta sigmanya, ya. Jadi kalau misalnya untuk lapisan satu ini, misalnya delta sigmanya tadi berapa? Delta sigmanya adalah 51,6, ya. Kita lihat, ya. Ini adalah untuk yang di lapisan satu ini delta sigmanya tadi adalah 51,6. Nah, kalau misalnya sigma 0, ya. Jadi sigma 0 ditambah delta sigma, ya, delta sigma untuk lapisan satu ini tadi, ya. Jadi tadi 134 ditambah 51, ini kira-kira berapa? 185. Nah, ini adalah 185 kilopascal. Ini tadi awalnya adalah over consolidated, ya. Jadi ini sudah jelas over consolidated. Nah, kita lihat, ya, kalau misalnya over consolidated, ya, jadi ini kalau over consolidated ada dua rumusnya. Nah, rumus yang mana yang dipakai tadi? Maka kalau P0, ya, kalau P0 ditambah dengan delta P, tadi kita hitung adalah 185. Kalau kecil dari sigma C atau ini tadi, ya. Nah, kita kan tadi sudah hitung, ya. P0 ditambah delta sigma ini tadi 185. Sedangkan ini tadi adalah 200. Berarti kita akan pakai rumus ini. Ya, memenuhi ini. Ya.
Tetapi kalau misalnya P0 ditambah delta sigma, ya, jadi kalau P0 ditambah delta sigma ini lebih besar dari, katakanlah misalnya kalau P0 ditambah delta sigma ini misalnya 250, maka yang kita pakai adalah rumusnya adalah ini. Gitu. Ya, jadi itu kalau tidak normally consolidated, maka rumus-rumus mana yang dipakai itu tergantung kepada apa namanya, consolidation pressure atau sigma C-nya, ya. Oke, saya kira itu dia penurunan konsolidasi, ya, sehingga ya ketika nanti kita sudah, ya, sehingga nanti kalau kita ingin menghitung semua penurunan, ya, maka ya yang kita dapat tadi penurunan elastik yang itu tadi, ya, maka penurunan total, maka kita katakan biasa penurunan total misalnya penurunan elastik ditambah penurunan konsolidasi, ya. Seperti itu. Nah, biasanya yang ini ada batasannya. Jadi dalam desain itu biasanya kita batasi kalau untuk bangunan gedung ini biasanya tidak boleh kecil dari 15 cm. Kalau misalnya di dalam bangunan gedung. Jadi kalau bangunan gedung ya batasannya ini. Gitu. Oke, saya kira itulah kuliah kita pada hari ini. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada, ya sampai di situ saja kuliah kita. Oke, ada yang mau ditanya? Saya kira kalau tidak ada sampai di situ kuliah kita hari ini, ya. Oke, silakan di ini apa namanya ketua kelas ya, kamu absen seperti biasa, ya. Oke, saya kira sampai di situ kita sudahi sampai di situ, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya